Shalom, saya Grace Halang dari kelompok 1 akan mendahului presentasi ini dengan topik konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Kita tahu bersama bahwa Tuhan merupakan aspek esensial dalam setiap agama. Oleh karena itu, ilmu tentang Tuhan menjadi tema yang sangat menarik dalam studi agama-agama, baik klasik maupun kontemporer. Adapun rumusan masalah yang kelompok kami angkat pada saat ini, yaitu bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Saya atas nama Aprilia Kudurima, NIM 20142110 akan membahas tentang sejarah agama Hindu. Pendiri Hinduisme tidak diketahui dan titik awalnya merujuk pada masa prasejarah. Hinduisme juga merupakan tradisi religius utama yang tertua. Nah, sebelum kata Hindu atau Hinduisme diterima, ada istilah-istilah yang diperkenalkan oleh orang asing, yakni orang Persia, Yunani, dan Inggris. Umat Hindu menyebut tradisi mereka sebagai Vaidika Dharma, artinya dharmanya Weda. Agama Hindu lahir dan berkembang pertama kali di lembah Sungai Suci Sindhu di India. Sejarah agama Hindu dimulai dari zaman perkembangan kebudayaan besar di Mesopotamia, Tamia, dan Mesir, karena rupanya antara tahun 3000 dan 200 sebelum Masehi di lembaga Sungai Indus sudah ada bangsa-bangsa yang peradabannya menyerupai kebudayaan bangsa Sumeria di daerah Sungai Efrat dan Tigris. Perkenalkan, nama saya Ferianto Peneas Dija dengan NIM 20142133. Nah, saya akan menjelaskan bagian kedua dari pokok-pokok dalam agama Hindu, itu tentang pengertian dewa. Nah, secara etimologis, kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dev, yang berarti sinar. Dev juga diartikan sebagai terang, karena pengertian dewa adalah benda yang terang dan dianggap sebagai kekuatan alam yang mempunyai person. Nah, dewa tak ubahnya roh yang berkepribadian, maka mereka berfungsi berperan memberi sinar, petunjuk, nasihat, perlindungan kepada manusia dalam bidang kehidupan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dewa juga berarti makhluk surga atau yang sangat mulia. Dewa adalah manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa. Dewa tidak dapat bergerak bebas dan menggerakkan sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Perkenalkan, nama saya Desita Barawisi dengan NIM 20142121 akan menjelaskan bagian ketiga dari pokok-pokok dalam agama Hindu, yaitu 3 kerangka dasar agama Hindu. Di sini terdapat 3 kerangka dasar dalam agama Hindu, yaitu tattva, susila atau etika, dan ritual atau upacara yatnya, yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dilaksanakan secara seimbang dalam melaksanakan suatu aktivitas agama Hindu. Nah, seorang Hindu ketika tidak melaksanakan ketiga kerangka dasar ini, maka tujuan dari agama Hindu tidak akan berjalan dengan sempurna. Tattva itu sendiri yaitu kepercayaan kepada Tuhan atau ketuhanan yang disebut dengan ekatwa, anekatwa, swalaksana, bahtara. Artinya Tuhan itu dalam yang banyak dalam yang esa. Nah, susila itu adalah yang paling utama atau dasar yang mutlak pada titisan sebagai manusia. Jika pada perilaku atau tindakan titisan sebagai manusia itu tidak susila, apakah maksud itu dengan hidupnya, dengan kekuasaan, dengan kebijaksanaan? Sebab sia-sia itu semuanya atau hidup kekuasaan dan kebijaksanaan bila tidak ada penerapan kesusilaan pada perbuatan atau praktek susila. Nah, yang ketiga, upacara berasal dari kata upa yang berarti berhubungan dengan, dan cara yang berasal dari kata car yang berarti gerak kemudian mendapat akhiran a, menjadi kata benda yang berarti gerakan. Jadi, upacara adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan atau kegiatan. Atau dalam kata lain, upacara adalah gerakan atau pelaksanaan daripada suatu yatnya.
didasari bahwa ritual itu merupakan media atau sarana untuk memudahkan bagi umat untuk dapat sampai kepada beliau yang dipuja. Selain menggunakan mantra atau doa, menggunakan sarana bunga, dupa, banten, dan sebagainya, bahwa ritual itu merupakan satu paket persembahan dengan berbagai aspeknya. Kuncinya adalah jenis apapun ritual yang dipersembahkan tentu didasari dengan hati yang suci serta tulus ikhlas tanpa mengharapkan alasannya. Jadi ketiga kerangka dasar dalam agama Hindu ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dilaksanakan oleh agama Hindu. Baik, saya Grace Halang dengan NIM 201421119 akan melanjutkan dengan topik konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Yang pertama, pandangan dalam filsafat ketuhanan. Nah, pandangan filsafat dengan pandangan agama tentang Tuhan yang Maha Esa tentunya berbeda dan kadang-kadang berseberangan. Namun, agama dan filsafat saling membutuhkan. Itu yang perlu diingat karena membahas masalah metafisika yang hanya saja pendekatannya tentu berbeda. Ada beberapa pandangan dalam filsafat ketuhanan. Yang pertama, animisme. Keyakinan akan adanya roh, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda. Itu pengertian dari animisme. Yang kedua, dinamisme. Keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam. Yang berikut, totemisme. Adanya keyakinan akan adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Yang berikut, politeisme. Merupakan keyakinan akan adanya banyak Tuhan dan wujud Tuhan ini berbeda-beda dengan keyakinan manusia. Yang berikut, henoteisme. Merupakan keyakinan terhadap dewa yang tertinggi pada suatu masa dan digantikan dewa yang lain sebagai dewa yang tertinggi. Lalu yang berikut ada panteisme atau monisme. Merupakan keyakinan bahwa di mana-mana serba Tuhan atau setiap aspek dalam alam semesta ini digambarkan atau dikuasai oleh Tuhan. Yang berikut ada monoteisme. Ini merupakan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang satu. Dan ada dua bentuk monoteisme di sini, yang transenden, yang memandang Tuhan jauh di luar ciptaannya, tidak terjangkau oleh akal yang maha luhur. Sedangkan yang satunya adalah yang imanen. Memandang Tuhan berada di luar sekaligus di dalam ciptaannya. Yang terakhir ada ateisme. Ini merupakan keyakinan yang menyatakan bahwa mereka atau orang-orang ini tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Pada bagian kedua ini terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, konsep monoteisme. Konsep monoteisme yaitu mempercayai bahwa Tuhan adalah pusat segala kehidupan di alam semesta ini dan di dalam agama Hindu itu sendiri. Dan Tuhan disebut sebagai Brahman. Brahman merupakan pencipta sekaligus pelebur alam semesta. Brahman sendiri termasuk pada konsep Trimurti, yaitu Brahman sebagai dewa pencipta alam semesta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan juga Siwa sebagai dewa pelebur dunia. Konsep yang kedua yaitu konsep panteisme. Dalam Upanishad, konsep panteisme terdapat dalam pandangan bahwa Tuhan tidak memiliki wujud tertentu maupun tempat tertentu, melainkan Tuhan berada dan menyatu pada setiap ciptaannya dan terdapat dalam setiap benda apapun. Konsep panteisme ini disebut dengan istilah Vyapi Vyapaka. Nah, dalam Upanishad menyebutkan bahwa Tuhan memenuhi alam semesta tanpa wujud tertentu atau tidak berada di surga atau di dunia tertinggi, melainkan ada pada setiap ciptaannya. Yang ketiga, konsep totemisme. Pada konsep totemisme ini
terdapat dalam pengkultusan sapi yang dianggap sebagai binatang suci orang Hindu. Terdapat larangan untuk membunuh sapi karena sapi adalah ibu seluruh dunia. Atau bisa dikatakan bahwa sapi adalah ibu seluruh dunia karena sapi mampu menghidupi dunia ini. Segala yang ada dalam sapi dapat digunakan sebagai wahana dan sebagai sarana untuk kehidupan manusia. Nah, sapi juga adalah kendaraan dari dewa Siwa yang bernama Nandini. Saya Afrini Nona Ina, NIM 20142103 akan menyimpulkan dari seluruh pembahasan tadi. Agama Hindu merupakan agama yang menganut banyak paham atau pandangan dalam ajarannya. Pandangan Tuhan yang Maha Esa terdapat dalam filsafat Adwaita Vedanta yang berarti tidak ada duanya. Dewa-dewa adalah bentuk manifestasi Tuhan dengan segala kekuasaannya. Hal ini merupakan bentuk dari pandangan monoteisme.